Assalamualaikum, balik lagi di rekap alur cerita film bareng Mamang di sini. Hai seluruh, balik lagi nih di konten movie di channel ini. Di video kali ini Mamang akan bahas alur cerita dari film Silam. Sebuah film horor Indonesia yang tayang tahun 2018 lalu, disutradarai oleh Joseph Purnomo dan diproduksi oleh Beach House Films. Film ini juga berdasarkan pada novel bestseller karya Teh Risa Saraswati yang berjudul sama yaitu Silam. Oke seluruh, tidak berlama-lama lagi, langsung disiapin dulu aja cemilan terbaiknya biar makin seru nontonnya. Hayu, meluncur. Film dimulai dengan seorang anak bernama Baskara yang masih memakai seragam sekolah dan duduk sendirian di kuburan. Ternyata Baskara sedang datang ke makam almarhum ayahnya yang bernama Angga Adityo. Di sana Baskara curhat seluruh. Semenjak ayahnya meninggal, sekitar 6 tahun yang lalu, Baskara menjalani hidup penuh penderitaan. Ibunya, Vina, selalu marah dan membentaknya atas segala hal yang ia perbuat. Pokoknya setiap yang ia lakukan selalu terlihat salah oleh ibunya. Tapi di samping itu, ibunya masih tetap perhatian pada Baskara. Di sekolah, nasib Baskara pun sama buruknya dengan di rumah. Pada saat itu, ibu guru mengumumkan bahwa hari Jumat nanti, mereka semua akan studi tour ke sebuah museum. Seorang anak bernama Azmi mengatakan bahwa di museum itu ada satu ruangan yang selalu ditutup. Konon katanya ada orang yang gantung diri di ruangan itu, dan arwahnya selalu gentayangan setiap malam. Baskara tertawa mendengarkan hal itu. Menurutnya hantu itu tidak ada, karena ia belum pernah melihatnya. Karena Baskara tidak percaya, Azmi and the Gang pun seketika merundungnya. Azmi pun akan memastikan jika besok Baskara akan melihat hantu gentayangan itu. Kemudian ia dipukul hingga berdarah. Sepulangnya dari sekolah, Baskara dimarahi kembali. Ia dituduh jadi sok jagoan oleh ibunya sendiri. Padahal ia hanyalah korban perundungan. Setelah makan malam, Baskara menemukan foto ayahnya sedang berpose dengan saudara kembarnya, yaitu Anton Prasetyo. Seketika Baskara mempunyai niat untuk pindah dari rumahnya di Cililitan ke rumah Anton di Manggarai. Kebetulan besok ia akan pergi studi tour, sehingga ia akan memanfaatkan situasi ini. Sebelum pergi, Baskara pun meninggalkan ibunya sebuah boneka dan sepuncuk surat. Sesampainya di museum, Baskara dan semua teman-temannya pun mempelajari sejarah-sejarah mengenai barang yang ada di museum. Baskara kembali digertak oleh teman sekelasnya, yaitu Azmi and the Gang. Azmi akan membawa Baskara ke ruangan yang selalu ditutup itu, lalu mereka mengurung Baskara di sana. Baskara ketakutan, ia pun melihat tali bekas orang gantung diri. Ketika pintu dibuka, tiba-tiba Azmi mendorongnya hingga ia jatuh dan tak sadarkan diri. Ketika bangun, ternyata hari sudah malam dan Baskara sendirian di museum tersebut. Yang mengejutkannya, sekarang ia dapat melihat hantu-hantu berkeliaran. Banyak hantu penunggu barang bersejarah di museum ini. Baskara berlari hingga ia sampai di halte bus. Di sana ia melihat ada perempuan berseragam SMA yang sedang menunduk sambil menangis. Untungnya perempuan itu bukanlah hantu, hanya saja sedang ada masalah dengan pacarnya. Setelah itu Baskara pun menaiki bus untuk pergi ke Manggarai. Baskara lupa jika ia tidak punya uang. Kenek bus terlihat sedang meminta bayaran. Lalu Baskara pun sembunyi, dan untungnya badannya kecil sehingga kenek itu tak bisa melihatnya.
Namun kemudian Baskara dikejutkan dengan hantu kakek yang sangat menyeramkan. Baskara pun berlari kembali hingga ia sampai di Manggarai, rumahnya Om Anton. Baskaranya Angga. Iya, Om. Baskara langsung disambut oleh Anton, istrinya Ami, dan putri kembar mereka yaitu Amel dan Lia. Baskara diizinkan untuk menginap di rumah ini. Baskara melihat bahwa keluarga ini penuh dengan kehangatan. Lalu Tante Ami memberitahukan jika makan sudah siap. Mereka segera berkumpul di meja makan. Amel mengambil paha, sedangkan dia mengambil dada. Ketika sedang makan, Om Anton keselak sampai batuk-batuk slur. Setelah itu Tante Ami memberitahukan jika liburan tahun ini mereka akan pergi ke Labuan Bajo. Amel dan Lia pun tampak senang sekali. Setelah makan, Tante Ami akan membaca buku. Baskara menghampirinya lalu curhat slur. Ia bercerita kalau ibunya sekarang sudah berubah. Ibunya selalu memarahinya. Tante Ami turut prihatin. Ia mengatakan kalau Baskara di sini saja. Baskara boleh menginap selama yang ia mau. Dan di sini Baskara tidak akan dimarahi. Dan karena hari sudah larut malam, Om Anton pun mengajak Baskara ke kamarnya. Kamar ini bisa kamu pakai. Untuk menghidupkan atau mematikan lampu, cukup tepukan tangan 2 kali. Untuk mematikan lampunya, kamu cukup selamat istirahat. Baskara sangat senang dan segera naik ke atas kasur lalu mencobanya. Tetapi slur, Baskara masih diganggu oleh makhluk halus sampai larut malam. Dari jendela, Baskara melihat seorang wanita tua menaruh sesajen di depan rumah Anton. Keesokan harinya, Baskara melihat Om Anton sedang sibuk mengetik laptop. Namun anehnya, laptop itu tidak menyala slur. Om Anton bertanya apakah Baskara senang tinggal di sini. Kemudian Tante Ami memberitahukan bahwa makan sudah siap. Mereka berkumpul di meja makan lagi. Amel mengambil paha, Lia mengambil dada. Tak lama kemudian Om Anton keselak sampai batuk-batuk. Selain itu, Tante Ami memberitahukan jika liburan tahun ini mereka akan pergi ke Labuan Bajo. Hari-hari berikutnya, Baskara menduga ada yang aneh dalam keluarga Anton karena mereka mengulang perbuatan mereka saat pertama kali menyambut Baskara. Di suatu hari, Baskara melihat ada seorang gadis bermain sepeda. Rambut gadis itu sangat panjang dan tertiup oleh angin. Jika menggunakan kacamata pembesar, pasti terlihat banyak kutu yang berseliweran. Karena cantik, Baskara pun mengikuti gadis itu. Diketahui Baskara ini bisa lihat hantu kan, Slur? Nah, pada saat itu Baskara melihat ada hantu di depan gadis tersebut. Baskara segera menghampirinya. Ternyata gadis itu sudah tahu kalau ada hantu di depannya. Ia mengatakan kalau hantu itu tidak akan mengganggu. Gadis itu bernama Irina, seorang anak yang juga memiliki kemampuan melihat hal gaib. Sejak kecil Irina sudah bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Sedangkan Baskara, ia mengatakan jika semenjak kepalanya terbentur, ia menjadi bisa melihat hantu. Irina tinggal di seberang pekarangan rumah Anton bersama dengan neneknya yang ternyata wanita tua yang Baskara lihat kemarin malam. Irina selalu dibekali jimat oleh neneknya, dengan tujuan agar tidak diganggu oleh makhluk halus. Tak terasa hari pun sudah gelap. Baskara main ke rumahnya Irina.
Tapi tiba-tiba, Nenek Irina marah dan menyuruh Baskara keluar dari rumahnya. Kamu berani-beraninya masuk ke dalam rumahku. Karena tergesa-gesa, tanpa sengaja Baskara menginjak sesaji yang ada di depan rumah Om Anton Slur. Setelah itu Baskara akan makan malam. Seperti biasa, Amel mengambil paha, Lia mengambil dada, kemudian Om Anton keselak lagi, dan Tante Ami bilang jika mereka akan liburan ke Labuan Bajo. Yang lebih anehnya adalah, di meja makan terdapat makanan yang tersimpan di sesaji yang ia injak di luar tadi. Ketika akan tidur, Baskara diganggu oleh hantu anak perempuan yang ada di taman tadi. Hantu itu menjahili dengan menyalakan dan mematikan lampu kamar. Keesokan harinya, Baskara melihat Om Anton lagi yang sibuk mengetik laptop, walaupun laptopnya mati. Kemudian Tante Ami yang selalu memberitahukan jika makanan sudah siap. Karena muak dengan hal itu, Baskara pun lari ke rumah Irina. Baskara mengaku jika ia tidak tidur semalaman, karena selalu diganggu oleh hantu di rumahnya Om Anton. Maka dari itu Baskara meminta Irina untuk menemaninya pulang kembali ke rumahnya di Cililitan. Tapi Slur, sesampainya di sana Baskara belum siap dimarahi oleh ibunya, sehingga ia berlari kembali ke rumahnya Om Anton. Keanehan di rumah Anton memuncak ketika Baskara diteror oleh setan wanita berbaju putih. Keluarga Anton terlihat sangat ketakutan dengan kedatangan setan itu. Anehnya setan itu hanya mengincar Baskara saja. Ketika Baskara lari, tanpa sengaja ia pun mengetahui rahasia keluarga pamannya. Yang ternyata, Anton bersama keluarganya telah lama meninggal karena kebakaran rumah. Nenek Irina selama ini menaruh sesajen di depan rumah untuk menenangkan arwah keluarga Anton. Gimana? Senang kan tinggal di sini? Baskara pulang ke rumahnya, tetapi ia melihat jika ibunya sedang menangisi jasad Baskara di dalam peti mati. Baskara mulai menyadari bahwa selama ini ia sudah meninggal dunia. Pada saat itu, saat ia jatuh di museum, ternyata ada paku yang menancap di lantai yang menusuk kepalanya. Dan selama ini ia menjalani hidup sebagai hantu. Alasan kenapa ia tidak pergi ke alam baka adalah karena ibunya sedang menjalani ritual untuk menghidupkan Baskara kembali, dengan membuat sebuah perjanjian dengan setan wanita berbaju putih. Untungnya Irina tahu alamat rumah Baskara, sehingga ia membawa neneknya ke sini. Selama ini Irina pun tahu kalau Baskara itu hantu, tetapi ia tidak menyebutkannya. Si nenek mengatakan bahwa ritual ini harus segera dihentikan. Vina tidak bisa menghidupkan orang yang sudah mati, dan ritual ini hanya membuat Baskara menjadi arwah gentayangan. Pada akhirnya ibunya setuju untuk menghentikan ritual ini. Tetapi, hal itu membuat hantu wanita berbaju putih marah. Vina malah dirasuki oleh setan tersebut. Vina sempat merayap-rayap di dinding seperti cicak. Namun pada akhirnya nenek Irina berhasil menjerat setan wanita itu ke dalam boneka yang dibuat oleh Baskara. Akhirnya Vina tersadar. Setelah itu Baskara pun mendekati ibunya, tapi Vina tidak bisa melihat Baskara. Sebelum Baskara pergi ke alam baka, melalui Irina ia pun menyampaikan pesan terakhir untuk ibunya. Baskara mengatakan kalau ibunya tidak usah merasa bersalah. Ia ikhlas dan pamit untuk pergi untuk selama-lamanya. Nenek Irina membawa boneka yang berisi arwah setan wanita itu ke ruangan penuh barang mistis yang ada di rumahnya. Dia menaruh boneka tersebut ke dalam lemari kaca.
The end. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film ini. Pesan yang dapat kita ambil adalah relakan orang yang sudah mati. Yang sudah pergi, jangan pernah dipanggil lagi. Oke lah, segitu dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.